atau persentase atau dengan senti. Menambah atau menjadikan banyak saudara. Saya sangat berterima kasih kepada cabang Majalengka yang sebagai ketuanya kebetulan Pak Wakil Bupati dan baru kurang lebih 1 tahun ya dilanjutnya di cabang. Pertama saya ucapkan ini merupakan adalah kegiatan dari pusat yang digagas oleh ketua cabang dan dilaksanakan di Ranting, dan beliau kebetulan mengundang saya sebagai narasumber untuk edukasi sesuai dengan mungkin mestinya saya perkenalkan dulu di PBBI. Ada 3 aliran. Yang pertama yaitu aliran naturalis. Naturalis lebih menitik beratkan kepada garis yang sederhana, nanti dicontohkan pada pohonnya, dan yang udah baku atau kelima gaya dasar, yaitu tegak lurus, tegak informal, miring atau slanting, setengah menggantung, dan menggantung atau kasket. Jadi sebagai nanti aja Pak, ya sebagai aliran yang kedua yaitu ekspresionis, di mana ekspresionis lebih menitik beratkan tidak hanya pada gerak irama garis pada pohon aja, tetapi mulai dari akar, batang sampai cabang. Contoh pohonnya yaitu anugerah biasa gitu. Ada yang bertanya, tahu nggak? Ya, silakan Pak. Silakan. Tanaman Pak, artinya Pakai mic Pak, biar kedengeran pakai mic Pak. Oh iya. kemudian letak kata mukanya tuh, artinya mahkotanya mana? Oh iya. Terima kasih. Belakangnya Iya. Betul. Ini Pak. Awal sebelum pembentukan, kenapa saya tadi singgung? Tentukan dulu sudut terbaik atau yang kita sering katakan muka. Ada depan, ada belakang, ada samping, kanan, kiri gitu. Kita tentukan dulu dari pondasi Pak, dari perakaran. Nah, terus garisannya sampai di mana? Nih, yang dikatakan batang itu bukan dari perakaran batang sampai sini, tapi sampai selesai, sampai penerusan sampai sini. Kita tentukan dulu muka. Setiap orang punya pandangan dan sudut pandang yang berbeda, tapi harus bisa dipertanggungjawabkan. Misalkan 5 orang bisa menentukan muka masing-masing, cuman kita ambil sudut terbaik dari pohon itu, apa atau persentase atau dengan senti. Yang penting proporsional, karena ini bukan matematika, ini barang seni gitu. Iya udah cukup proporsional, udah cukup, udah dikatakan cukup. Besaran ini udah cukup, terusannya udah cukup, tinggal ada yang dikurangi dan ditambahi. Nah, untuk mensiasati nanti ini sebagai pembelajaran aja untuk ke lapangan nanti. Nah, jangan sampai, apalagi di kelas jadi ya, di kelas bahan juga, tutup aja ini. Lain dengan tadi dibuka kayak ini, dengan ditutup.
ini kesannya juga udah lain di alamnya sendiri. Ini pohon menghujam ke tanah, kesannya lebih kokoh, lain dengan dudukan seperti ini, kelihatan muda gitu, apalagi untuk kontes di kelas jadi gitu. Nah ini harus siasati. Kesannya kokoh tidak? Coba rasakan, lihat dengan tadi yang dibuka, tidak harus kelihatan. Ini sebagai pelajaran dasar sebetulnya Pak, cuman ya bagus ya. Gimana Pak, coba ya, barangkali dari yang lain sebelum ini saya garap cukup. Baik. Masih ada kan ulah banyak di Iya, itu tuh tanah itu ngerti lu. tadi yo kuling kan. Tadi yo Itu tuh gimana? bilang lempor aja dia. Mana sih? Lempor aja dia. Oh, jadi halus banget kan. Itu kan dengan perlu dua ranting. Kemudian kan kena rapat. Jadi ada yang utama. Kalau kita datang dua ranting. Batu kedari kan? Ya, seperti. Nanya siapa? Dia kan itu. Hari ini tiba-tiba kaget sebesar ini. Secara profesional udah mendekati baik karena ini masih ada pengelosan. Saya juga nggak berani potong, ini tujuannya untuk dilos supaya ada penyimbangan ke sini. Baik, terima kasih Pak, pertanyaan yang bagus sekali. Kenapa saya nggak buka semua? Saya harapkan peserta ini proaktif gitu. Terima kasih Pak. Ibu. Pak, apa arti botani, Pak? Nah, ini botani dalam apa? Botani dalam apa? Botani dalam apa? Gini, bagus pertanyaannya. Seni bonsai adalah penggabungan dua disiplin ilmu, yaitu ilmu seni dan ilmu botani. Mungkin itu tujuannya, apa yang disebut ilmu botani. Bonsai tidak akan tumbuh subur ketika tidak diperhatikan ilmu botaninya. Contohnya seperti media tanam yang cocok untuk misalkan jeruk kimkit atau pohon yang lain apa? Cuman gerak dasar aja. Nah, lain cerita kalau pada untuk bahan yang bonsai yang udah jadi, bagi 4 kolom, yaitu penampilan keseluruhan, plot juga pengaruh, terus sehat enggaknya, penampilan 2 gerak dasar, 3 keserasian, 4 kematangan, dan itu kayak penampilan bagi 3 item lagi. Ada keseimbangan visual baik dari plot atau keseluruhan, terus ada realitas alam, ada kesan pesannya tersampaikan. Nah, itu baru 1 poin di penampilan. Makanya seringkali orang yang nggak paham, ketika pohonnya udah merasa bagus di rumah, ketika ditampilkan ya dapat bendera hijau baik, udah bagus lah, berarti ada catatan untuk menuju ke lebih baik atau baik sekali atau bendera merah.
harus diapain. Nah, kekeliruan yang sangat mendasar, terutama bukan di sini aja, maka bisa itu Pak. Itu salah satu contoh lah untuk penunjang si iman atau si kreativitas bonsai. Ya barangkali ada yang pertanyaan lain sambil menunggu rekan saya pasang kawat. Ya, apa lagi? Ya. Oh gini Pak, kita lebih ke teknis ya. Kita sesuaikan aja kebutuhannya. Misalkan ranting sebesar ini nggak mungkin pakai sebesar ini. Maksimal itu setengahnya maksimal itu, atau sepertiga dari ranting, tapi disesuaikan dengan kekerasan jenis bahan ini. Tidak semua bisa lentur seperti ini, ada juga yang keras. Kalau yang dari sini, kalau melihat hasil kreativitasnya udah banyak sekali yang mumpuni, cuman banyak catatan, terutama di lanjutan Pak, lanjutan pohon. Barangkali yang dari sini mau demo silakan, saya nanti kasih komen biar rame gitu, bebas gitu Pak. Misalkan ngambil pohonnya rame-rame, saya nanti kasih arahan, di situ akan lebih, tanya jawabnya akan lebih hidup gitu. Banyak yang mumpuni lah, insya Allah orang lebih mending kalau lihat hasilnya udah bisa bikin bonsai. Dan cuma untuk menuju ke kontes ya pasti banyak catatan gitu. Nanti kita bedah bareng-bareng gitu. Pohon ini bukan tidak ada catatan, catatannya di mana gitu. Mungkin itu tugas saya sebagai, ya kebetulan tadi jadi Maria, kebetulan alhamdulillah sekarang udah jadi utama Pak Sumedang. Tugas itu tugas dari pusat sebagai juri, sebagai juri tombak, supaya komunitas benar-benar paham dan mengerti gitu. Ketika apa ya kita menurunkan pohon di lapangan itu, mau dapat bendera hijau merah tidak dapat pun kita udah tahu gitu. Makanya ya saya bersyukur cabang Majalengka dengan kesibukan beliau bisa menghadiri dan datang ke tingkat ranting Pak. Itu sulit sebetulnya. Mudah-mudahan beliau sehat, terus nanti kedepannya terpilih lagi atau mungkin jadi Majalengka 1 Pak. Barangkali mau dari sini demo Pak. Cuma itu anggap bisa sana Pak. Sudah ada bertanggung jawab lagi dia. Ketua, kemungkinan di sini banyak pemburu atau yang biasa berburu ke hutan. Seiring waktu, jangankan di sini, di daerah Jawa Tengah, Jawa Timur, Madura dan sebagainya, atau yang wilayah yang biasa ngambil santigi kayak di Makassar atau daerah yang lainnya, kemungkinan habis. Nah, saya harapkan ini untuk program ke depan sebagai dari pusat, kita kembangkan ke budidaya Pak. Banyak sekali, ini kebetulan rekan saya sukses Pak budidaya di Anting Putri sama Pak Gones. Ya alhamdulillah gitu, beliau dari tahun 2010 sekarang alhamdulillah udah mencetak bahkan ratusan pohon yang keluar dari Sumedang Pak. Dari Sumedang pohonnya diperhitungkan. Ini hasil karya rekan saya Agus sama Pak Gones. Kebetulan saya juga mendampingi beliau untuk pembentukan dasar gitu. Itu sebagai acuan aja.
seperti apa yang dikatakan tadi, ekonomi kreatif. Betul sekali. Saya pernah acara ke Muara Enim Pak, waktu itu rame-ramenya dengan acara ngebos. Kalau yang dari sini, kalau melihat hasil kreativitasnya, udah banyak sekali yang mumpuni, cuman banyak catatan, terutama di lanjutan Pak, lanjutan pohon. Barangkali yang dari sini mau demo silakan, saya nanti kasih komen biar rame gitu, bebas gitu Pak. Misalkan ngambil pohonnya rame-rame, saya nanti kasih arahan, di situ akan lebih, tanya jawabnya akan lebih hidup gitu. Banyak yang mumpuni lah, insya Allah orang lebih mending kalau lihat hasilnya udah bisa bikin bonsai. Dan cuma untuk menuju ke kontes ya pasti banyak catatan gitu. Nanti kita bedah bareng-bareng gitu. Pohon ini bukan tidak ada catatan, catatannya di mana gitu. Mungkin itu tugas saya sebagai ya kebetulan tadi jadi Maria, kebetulan alhamdulillah sekarang udah jadi utama Pak sebenarnya. Tugas itu tugas dari pusat sebagai juri tombak supaya komunitas benar-benar paham dan mengerti gitu. Ketika apa ya kita menurunkan pohon di lapangan itu mau dapat bendera hijau merah tidak dapat pun kita udah tahu gitu. Makanya ya saya bersyukur cabang Majalengka dengan kesibukan beliau bisa menghadiri dan datang ke tingkat ranting Pak. Itu sulit sebetulnya. Mudah-mudahan beliau sehat, terus nanti kedepannya terpilih lagi atau mungkin jadi Majalengka 1 Pak. Barangkali mau dari sini demo Pak. Cuma atau anggap ya bisa sana Pak. Sudah ada bertanggung jawab dari dia. Maksudnya ini mau ke sini, ini mau ke sini, bebas Pak. Apalagi pada budaya ekspresionis surrealis. Kalau ini, nih, kan udah jelas tegak berliku atau informal. Ini pasti ditanya. Ini pasti ditanya. Nah, lain dengan cerita kalau gaya-gaya pada ekspresionis atau surrealis, nantilah ada contoh pohonnya sambil diterangkan biar jelas gitu Pak. Terima kasih pertanyaannya Pak. Kang Onang, Ya, punten menawi untuk demo di sini mungkin agak tercekat karena tadi pengetahuan dasar tentang bonsai dan kemudian menuju juga nanti pohon bisa jadi kontes sepertinya sudah cukup. Ini menurut saya akan lebih variatif ilmu yang disampaikan oleh Kang Unang. Saya kira setelah ada pohon di situ kan contoh pohon ini, oh ini kurangnya kan gitu ya. Ya, kalau di sini kelihatannya kasusnya ini kan satu pohon, jadi akan lebih sedikit ilmunya gitu. Kalau di sana nanti Kang Onang akan juga lebih banyak yang disampaikan ilmu dari juri ya. Mungkin itu Kang Onang. Terima kasih. terima kasih Pak Ketua. Betul sekali, karena gini, kalau saya yang bicara atau rekan-rekan yang udah mengalami sekolah Pak,